Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utamili Vlog. Nah, sebelumnya di sini Tami mau ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Dan di sini juga saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton maupun like video ini. Nah, di video ini saya mau bahas tentang persyaratan buat teman-teman yang mau pulang lepas ataupun pulang cuti. Oke, di sini aku mau cerita sedikit kenapa di video ini saya mau membuatkan tutorialnya atau sharing. Sebenarnya syarat yang ini tuh udah ada dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Tetapi kemarin ada beberapa BMI Hong Kong yang ternyata tidak mengetahui syarat yang satu ini. Entah mungkin merekanya yang kurang mencari informasi atau memang yang cenderung cuek ya dengan ketetapan atau peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang padahal persyaratan yang satu ini tuh udah sering banget dibahas ataupun di-share oleh para kreator maupun vlogger yang ada di Hong Kong ya teman-teman. Kalau kalian tanya syaratnya itu apa aja sih Kak? Oke, di sini saya akan coba jelaskan dan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Untuk poin yang pertama di sini syarat buat teman-teman yang mau pulang cuti, yaitu harus ada tiket, paspor, ID Hong Kong, kontrak kerja, visa kerja, serta pembuatan data ECD Bea Cukai. Nah, di poin yang pertama ini sudah jelas ya teman-teman. Dan untuk poin yang kedua buat teman-teman yang mau pulang lepas, yaitu syaratnya ada tiket, paspor, ID Hong Kong, serta pembuatan ECD Bea Cukai. Nah, kalau teman-teman tanya gimana sih Kak cara buat ECD Bea Cukainya? Nah, di video ini saya akan bahas, tapi sebelum ke sana saya mau jelasin dulu ya soal ECD Bea Cukai ini. Fungsi pembuatan ECD Bea Cukai ini teman-teman nantinya akan digunakan ketika teman-teman sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan akan melakukan check out. Nah, jika teman-teman belum mendaftar di website Bea Cukai, maka teman-teman tidak akan mendapatkan QR kode seperti ini dan akan dipastikan teman-teman tidak bisa melakukan check out dari Bandara Soekarno-Hatta sampai teman-teman berhasil mendaftar ECD Bea Cukainya. Nah, untuk pendaftaran ECD Bea Cukai ini maksimal 2 hari sebelum penerbangan ataupun 1 hari sebelum penerbangan. Tapi kalau teman-teman mau bikinnya ngedadak pas di bandara Hong Kong atau pas di ruang gate itu juga boleh ya. Karena untuk pembuatan atau pendaftaran ECD ini memang benar-benar simple dan tidak terlalu banyak memakan waktu ya teman-teman. Jadi bikin mendadak juga nggak apa-apa, karena waktu kemarin aja aku tuh bikinnya ya dadak aja pas di gate gitu sambil nunggu pesawat ya sambil buat sambil utak-atik itu sudah jadi sudah oke. Nah, untuk pendaftaran ECD Bea Cukai ini seperti apa? Langsung aja yuk kita buat tutorialnya. Pertama-tama silakan teman-teman pilih Chrome atau website di HP teman-teman, lalu kemudian ketik ECD Bea Cukai dan silakan teman-teman pilih di bagian 2 yang http ecdbeacukai.co.id. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini silakan teman-teman isi sesuai dengan data yang ada di paspor. Mulai dari nomor paspor, tempat kedatangan silakan teman-teman pilih Soekarno-Hatta. Tanggal kedatangan silakan teman-teman pilih sesuai dengan data kedatangan teman-teman yang ada di tiket pesawat. Jika teman-teman transit, maka teman-teman sesuaikan dengan jadwal kedatangan teman-teman ketika teman-teman sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Jika teman-teman tidak transit, maka sesuaikan tanggal keberangkatan dan kedatangan itu sama ya teman-teman, karena dari Hong Kong ke Indonesia itu paling jaraknya cuma 4-5 jam. Nah, setelah itu silakan isi nama lengkap sesuai dengan yang ada di paspor ya teman-teman. Ingat, sesuai dengan yang ada di data paspor. Jika sudah, silakan isi tanggal lahir serta nomor penerbangan. Nah, untuk nomor penerbangan ini teman-teman bisa lihat di bagian tiket ya, seperti ini. Lalu kemudian teman-teman lanjut isi kebangsaan, silakan teman-teman isi ID Indonesia. Pekerjaan silakan teman-teman isi bisa pekerjaan lainnya maupun wira swasta.
Untuk alamat di Indonesia silakan sesuaikan dengan yang ada di paspor. Untuk email sendiri silakan teman-teman bisa pilih email yang aktif yang ada di HP teman-teman. Lalu kemudian silakan klik next. Nah, di bagian yang kedua ini ada data tambahan. Jumlah bagasi yang dibawa di sini saya ketik 1 karena saya cuma membawa 1 koper yang masuk ke bagasi. Dan jumlah barang yang datang tidak bersama atau barang yang dibawa ke kabin, di sini saya ketikkan 0 karena saya tidak membawa koper berukuran 7 kilo yang masuk ke kabin. Dan untuk jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama, di sini saya ketik 0 karena saya pulang sendiri ya teman-teman. Jadi silakan sesuaikan dengan barang bawaan yang teman-teman bawa. Jika sudah selesai di tahap ini, teman-teman langsung aja ketik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk di tahap yang ketiga ini, teman-teman biarkan saja bercentangkan no ya, jangan diklik yes. Kalau teman-teman mau baca terlebih dahulu, silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Namun jika tidak mau baca juga tidak apa-apa. Kemudian langsung aja klik next. Nah, untuk di sini ada registrasi IMEI ya teman-teman. Nah, untuk di bagian ini ada registrasi IMEI. Tentunya teman-teman sudah pada tahu registrasi IMEI ini adalah barang bawaan berupa handphone yang teman-teman beli dari Hong Kong. Jika teman-teman ingin mendaftarkan IMEI di HP teman-teman, silakan klik yes. Namun jika tidak mendaftarkan IMEI, ya silakan klik no. Jika sudah selesai di tahap ini, silakan teman-teman klik next untuk mendapatkan QR kodenya. Lalu kemudian silakan unduh atau screenshot untuk check out di Bandara Soekarno-Hatta. Oh iya, info penting terakhir nih ya teman-teman yang mau saya sampaikan karena belum sempat saya sampaikan di awal video. Karena ini adalah syarat terbaru juga dari maskapai. Jadi buat teman-teman yang mau pulang cuti atau mau pulang lepas, silahkan barang bawaannya ditimbang terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan check-in. Karena peraturan yang baru ini, semua barang bawaan akan ditimbang termasuk barang bawaan yang mau teman-teman bawa ke dalam kabin. Jadi sebelum melakukan check-in, silahkan timbang di luar di bagian monitor. Di samping monitor itu ada penimbangan. Nah, sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.